Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amina Juliani, IPM 21120247205. Di sini saya akan memaparkan terkait reference manager. Definisi reference manager adalah alat yang digunakan menyederhanakan proses pengumpulan, pengorganisasi, dan penutupan sumber akademik, mengotomatisasi pembuatan bibliografi dan memungkinkan manajemen alat kerja penelitian yang efisien di berbagai proyek. Untuk programnya seperti EndNote dan mulai memudahkan pengelolaan literatur akademik dengan berbagai fitur yang mendukung penulisan dan penelitian. Pentingnya referensi manajer, yaitu yang pertama efisiensi waktu, untuk cepat proses pengelolaan referensi dari penyimpanan hingga pembuatan daftar pustaka yang biasanya memakan waktu jika dilakukan secara manual. Yang kedua, mencegah kesalahan format. Penulis bisa menghindari kesalahan format dalam daftar pustaka yang sering terjadi jika dilakukan secara manual. Yang ketiga, kolaborasi lebih mudah. Bagi tim penelitian, referensi manager fasilitasi kolaborasi yang lebih mudah dengan berbagi referensi dan komentar langsung dalam platform tersebut. Yang keempat, akses ke riset terkini. Fitur Research Kit pada referensi manager memberi informasi terbaru terkait topik atau bidang yang kita minati, sehingga mempermudah dalam menemukan literatur yang tepat. Kemudian apa itu literatur review? Literatur review adalah uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian untuk menyusun rangka pemikiran yang jelas dari perumusan masalah yang diteliti. Tujuan akhir literatur review adalah untuk mendapatkan gambaran yang berkenaan dengan apa yang sudah pernah dikerjakan orang lain sebelumnya. Dan tantangan dan keterbatasan tanpa reference manager. Yaitu yang pertama, proses penyusunan yang memerlukan waktu dan tenaga yang banyak. Penyusunan daftar literatur secara manual membutuhkan waktu yang relatif lama karena setiap sumber harus dipilih satu persatu dengan mencantumkan seluruh elemen bibliografi seperti nama penulis, tahun penerbitan, judul karya, nama jurnal atau buku, volume, serta halaman. Selain itu, penulis juga harus memastikan bahwa format penulisan sesuai dengan gaya spasi yang ditetapkan. Proses ini tentu tidak efisien, terutama apabila jumlah referensi yang digunakan cukup banyak. Yang kedua, potensi kesalahan dalam pengutipan dan pencantuman sumber. Penyusunan referensi secara manual berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pencantuman sumber, seperti adanya kutipan yang tidak tercantum dalam daftar pustaka atau sebaliknya. Referensi yang tercantum namun tidak dikutip dalam teks. Kondisi ini tidak hanya menunjukkan ketidakteraturan administrasi referensi, tetapi juga dapat menimbulkan kesan plagiarisme yang tidak bisa dilihat. Dengan menggunakan referensi manajer, hubungan antara kutipan dalam teks dan daftar pustaka dapat diedit secara otomatis sehingga mengurangi potensi kesalahan tersebut. Yang ketiga, kesulitan dalam pengelolaan dan pencarian referensi. Dalam penelitian yang melibatkan banyak sumber, pengelolaan referensi secara manual menjadi sulit dilakukan. Peneliti perlu membuka kembali setiap dokumen untuk mencari data bibliografi yang diperlukan. Sebaliknya, dengan bantuan referensi manajer, seluruh referensi dapat tersimpan dalam satu basis data yang memudahkan proses pencarian, pengelompokan berdasarkan tema, atau pencarian kategori tertentu. Keterbatasan ini menjadikan metode manual kurang efisiensi, terutama untuk penelitian dengan skala besar. Yang keempat, kendala saat terjadi perubahan format atau revisi. Ketika terjadi perubahan gaya citasi yang digunakan atau adanya penambahan dan pengulangan sumber referensi, peneliti harus memperbarui seluruh daftar pustaka secara manual. Proses ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya kesalahan penulisan.
Referensi manager dapat mengatasi hal tersebut karena mampu menambah gaya sitasi secara otomatis hanya dengan beberapa langkah sederhana. Di sini juga terdapat tata cara penggunaan referensi manager dengan menilai. Yang pertama, caranya install software menilai pada Windows dengan mengambil installer di Windows. Kemudian setelah install menilai, Anda juga harus install menilai pada Word seperti petunjuk di sini. Ketika sudah terinstal, akan keluar semacam perpustakaan. Di sini jurnal-jurnal yang Anda simpan akan muncul. Dia mencari literatur atau jurnal dari Google, Scholar, dan cari topik yang akan Anda minati. Kemudian download jurnal tersebut dalam bentuk file. Setelah literatur sudah didapatkan, langkah selanjutnya untuk import file ke software menilai dengan klik import file seperti gambar berikut ini. Setelah import file, kalian diminta untuk mengisi informasi seperti siapa pembuatnya, dibuat tahun berapa, dan yang lainnya seperti gambar berikut. Di sini juga ada contoh, ada yang 10 literatur yang diambil dari bibliotek Scholar untuk mempermudah penelitian. Setelah import file jurnal yang akan dipakai untuk dijadikan kutipan dalam penelitian, maka akan terupdate sendiri jurnal yang kalian simpan pada web penelitian. Kemudian jika ingin menambahkan citation pada kutipan penelitian, cukup klik pada insert citation. Selanjutnya adalah langkah untuk membuat daftar pustaka secara otomatis menggunakan menilai. Klik pada citation setting dan klik insert bibliografi. Setelah mengklik insert bibliografi, maka tulisan daftar pustaka akan terupdate sendiri sesuai dengan urutan kutipan yang dibuat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.